Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan siap mendukung Rafael Leao jelang musim ketiganya di klub, dengan alienator Stefano Pioli bakal berupaya membantunya berkembang. Pioli telah menjajal Leao di posisi berbeda selama pramusim ini, namun diperkirakan akan kembali memainkan peran yang lebih normal pekan depan. Dalam pertandingan persahabatan terakhir di Trieste melawan Panathinaikos, sang manajer ingin memainkan pemain U21 Portugal tersebut sebagai gelandang sayap dalam formasi 4-4-2. Tetapi percobaan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan lantaran yang bersangkutan kesulitan menyesuaikan diri dengan permainan dengan cenderung menjauh dari gawang. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa dalam pertandingan pembuka Serie A melawan Sampdoria, winger 22 tahun tersebut akan kembali bermain di sayap kiri lini serang klub dalam formasi 4-2-3-1, peran yang sangat lebih sesuai dengan karakteristiknya. Sang pemain masih belum menunjukkan kualitasnya secara konsisten, namun tak dapat dikatakan pula bahwa Rossoneri terburu-buru menuntutnya. Pada kenyataannya, meski dengan segala rumor mengenai transfernya musim panas kemarin, AC Milan tampaknya masih menaruh kepercayaan terhadap Leao dan Pioli sedang mengupayakan segala cara untuk membantunya berkembang. Bagaimanapun, musim 2021-2022 nanti akan menjadi musim krusial bagi mantan bintang Sporting CP dan Lille tersebut. Harapannya, ia nanti akan mampu menjawab segala kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama ini dan membungkam segala keraguan dari berbagai pihak. AC Milan resmi mengumumkan bahwa Alessandro Florenzi telah bergabung dengan tim mereka untuk mengarungi musim 2021-2022. Florenzi didatangkan dari AS Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Florenzi dipinjam AC Milan dengan durasi kontrak 1 musim. Pemain yang berposisi sebagai fullback kanan itu didatangkan dengan dana 1 juta euro atau sekitar 16 miliar dan memiliki opsi untuk dipermanenkan di akhir musim dengan total biaya 4 juta euro atau sekitar 67 miliar. AC Milan dengan senang hati mengumumkan penandatangan Alessandro Florenzi dari AS Roma dengan kesepakatan pinjaman awal dengan opsi untuk menjadikan transfer permanen. Bunyi keterangan AC Milan di laman resmi. Pemain telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2022 dan akan mengenakan nomor punggung 25. Tambah keterangan resmi dari AC Milan tersebut. Florenzi sendiri mengaku senang karena mendapatkan kesempatan bermain untuk AC Milan. Ia pun mengaku sebenarnya mendapatkan penawaran untuk bergabung dari tim lain termasuk dari luar Italia. Akan tetapi, ajakan direktur teknis AC Milan Paolo Maldini membuat Florenzi pada akhirnya tertarik dengan tim berjuluk Rossoneri tersebut. Ia tak berdaya menolak ajakan bergabung dari seseorang sehebat Maldini. Mereka menginginkan saya lebih dari siapapun termasuk tim dari luar negeri, jadi saya ingin melakukannya dengan rasa lapar dan tekad yang besar. Saya tidak sabar untuk segera turun ke lapangan, kata Florenzi dikutip dari Football Italia. Saya sudah mengenal Federic Massara untuk sementara waktu dan desakannya bersama dengan Maldini tentu saja merupakan bonus. Mereka menginginkan saya dan itulah yang saya cari, tambahnya. Hari ini, untuk pertama kalinya saya benar-benar mengenal Paolo Maldini. Dia adalah legenda klub ini dan memiliki aura yang mirip dengan Francesco Totti atau Daniel De Rossi di Roma. Orang-orang seperti itu tidak tersentuh, tidak hanya untuk apa yang mereka berikan kepada klub mereka, tetapi juga untuk semua sepak bola Italia, tutupnya. Beberapa hari menjelang penutupan bursa transfer pemain, AC Milan tampaknya masih terus memburu pemain baru. Kabar terakhir menyebutkan salah satu prioritas AC Milan adalah posisi sayap kanan. Menurut Sempre Milan, muncul rumor sensasional yang menghubungkan Rossoneri dengan bintang Manchester City Bernardo Silva. Menurut media Inggris Daily Star, AC Milan mengarahkan pandangan mereka kepada Bernardo Silva yang ingin meninggalkan Man City musim panas ini. AC Milan tampaknya bermaksud meminjam sang pemain. Biaya pinjaman akan menjadi sekitar 17,5 juta euro, sedangkan jika membeli AC Milan harus merogoh kocek hingga sekitar 5,3 miliar.
Dengan kata lain, itu akan menjadi investasi yang signifikan yang tentunya tidak akan sejalan dengan rekrutan AC Milan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, Bernardo Silva adalah pemain yang sangat bagus dan akan menambah kuat pasukan rossoneri. Namun rumor tersebut belum dikonfirmasi oleh media Italia. Bernardo Silva adalah sosok penting yang membantu Manchester City memenangi gelar Liga Inggris musim lalu. Sebelumnya, dikutip dari Sports Malls, Manchester City menolak rencana pelepasan dua pemain terbaiknya, João Cancelo dan Bernardo Silva, dengan dua pemain Barcelona di bursa transfer musim panas 2021. Meski begitu, Bernardo Silva kabarnya ingin hengkang mengingat posisinya di skuad utama The Citizen mulai tersisihkan. Pemain bernama lengkap Bernardo Mato Veiga de Carvalho Silva ini merupakan pesepak bola profesional asal Portugal. Ia bermain di Liga Utama Inggris untuk Manchester City dan tim nasional Portugal. Berkat kemampuannya, Bernardo Silva menorehkan banyak prestasi membanggakan untuk klub dan skuad tim nasional Portugal. Bernardo Silva lahir pada 10 Agustus 1994 di Lisbon, Portugal. Silva lahir dari pasangan Muti dan Maria. Sejak kecil ia menunjukkan minat sepak bola dengan bergabung bersama Akademi Benfica. Bahkan, Silva sering dijuluki Messizinho dan Little Messi karena bakatnya yang luar biasa. Frank Kessie merupakan aset penting dalam pembangunan proyek AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Namun, hingga saat ini nasib Frank Kessie disebut masih belum pasti. Dilansir dari Milan News, rumor terbaru menyebutkan bahwa usaha AC Milan untuk mengamankan masa depan Kessie masih belum menemui titik temu. Pertemuan antara George Atangana, agen Kessie, dan Frederick Massara, direktur olahraga AC Milan, masih menghasilkan keputusan abu-abu. Pertemuan baru lagi perlu direncanakan AC Milan untuk bisa meyakinkan pihak Kessie agar mau bertahan di San Siro. Proyek penting yang tengah dibangun AC Milan di bawah komando Stefano Pioli berpeluang berantakan dengan kondisi ini. Seandainya AC Milan tidak bisa menuntaskan masalah tersebut, ancaman nyata mengintai proyek tim rossoneri. Frank Kessie merupakan salah satu tokoh sentral permainan AC Milan. Manajemen AC Milan memahami bahwa pihaknya tidak bisa memaksa kesepakatan akan berjalan sesuai harapannya. Hal ini mengingat pengalaman pahit AC Milan yang tidak bisa menahan kepergian Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma masih membayangi. AC Milan harus lebih jeli dan berhati-hati agar pengalaman buruknya musim lalu tidak akan terulang lagi pada musim ini. Hal ini mengingat Kessie sendiri merupakan aset penting dalam pembangunan proyek AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Kessie telah menjelma sebagai kekuatan utama AC Milan di lini tengah tim. Keberadaan Kessie sendiri tak tergantikan oleh siapapun kecuali jika sang pemain mengalami cedera. Hal itu menunjukkan bahwa Kessie menjadi sosok pilar tak tergantikan AC Milan dalam pembangunan proyek jangka panjang yang dirintis Stefano Pioli pada saat ini. Alhasil, jika AC Milan tidak bisa mencegah kepergian Kessie, maka proyek yang diusung Stefano Pioli terancam berantakan. Tindakan sikap harus dilakukan AC Milan sebelum nantinya menyesal seandainya Kessie pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Ex pemain Atalanta itu tercatat sudah tampil sebanyak 184 laga bersama AC Milan sejak bergabung pada tahun 2017 silam. Torehan 30 gol dan 15 assist menjadi kontribusi positif sang pemain selama berseragam rossoneri. Duetnya bersama Ismail Bennacer menjadikan lini tengah AC Milan semakin kuat pada musim lalu. Pada musim ini, duet Kessie dan Bennacer diharapkan kembali memperlihatkan tajinya untuk bisa membawa AC Milan bisa terbang tinggi. AC Milan dikabarkan telah mendapatkan angin segar dalam perburuan Nikola Vlasic dari CSKA Moskow dengan playmaker Real Madrid Isco Alarcon sebagai alternatif. Vlasic disebut-sebut merupakan target favorit rossoneri untuk mengatasi permasalahan playmaker mereka yang masih belum sempurna usai ditinggal Hakan Calhanoglu ke Inter Milan awal musim panas ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, AC Milan masih belum mendatangkan gelandang serang baru yang bisa menemani Brahim Diaz dan menyempurnakan posisi tersebut, dan untuk saat ini bintang andalan CSKA Moskow tersebut menjadi kandidat terdepan. Upaya pertama yang dilakukan rossoneri untuk merekrut telah gagal.
Namun rasa-rasanya kini klub yang bermarkas di Moskow tersebut bakal bersedia menerima syarat yang mendekati tawaran raksasa Serie A. Pemain internasional Kroasia tersebut menganggap pengalamannya di Rusia telah berakhir dan klubnya kini membuka formula pinjaman berbayar. Meski di angka yang sangat tinggi, dengan pilihan pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban jika target individu dan tim tercapai. Kendati demikian, selain Vlasic ada nama lain yang terus dipantau AC Milan mengingat ia merupakan sosok yang sangat diapresiasi manajemen. Dan pemain tersebut adalah Isco. Gelandang 29 tahun tersebut kemungkinan tidak akan menjadi bagian besar dari rencana Carlo Ancelotti, dan hubungan baik antara klub dan Real Madrid tampaknya bakal membantu mereka merampungkan transaksi jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco mengenai kepindahan Pietro Pellegrini. Pemain muda itu akan menjadi striker pilihan ketiga untuk Rossoneri menuju musim mendatang. Akan Pellegrini, Giuseppe Rizzo hadir di Casa Milan kemarin untuk membahas kepindahan itu dengan Rossoneri. Tampaknya pertemuan itu positif karena kesepakatan sekarang sudah ada dengan hanya oke terakhir yang hilang dari Monaco. Hal itu diungkapkan jurnalis PP Di Stefano serta Fabrizio Romano. Dasar dari kesepakatan adalah pinjaman 1 juta euro dengan opsi pembelian 6 juta euro yang akan menjadi kewajiban jika kondisi tertentu terpenuhi. Juga akan ada presentasi dari penjualan kembali di masa depan untuk pihak klub Prancis itu yang hanya perlu memberikan lampu hijau mereka karena AC Milan telah mengirimkan angka yang mereka sepakati. AC Milan memang terus memperkuat diri pada bursa transfer musim panas ini, khususnya lini depan. Rossoneri mendatangkan Olivier Giroud dari Chelsea, namun keberadaan Giroud belum membuat Stefano Pioli puas. Sang pelatih meminta setidaknya satu penyerang lagi. Pioli tidak ingin situasi sulit pada musim lalu ketika Zlatan Ibrahimovic cedera dan AC Milan kekurangan pilihan striker terulang. Pakar pusat transfer asal Italia Gianluca Di Marzio melaporkan AC Milan memantau Pietro Pellegrini yang saat ini bermain untuk AS Monaco. Striker 20 tahun itu menuju Monaco dari Genoa pada musim panas 2018 dengan mahar 20,9 juta euro. Monaco dikabarkan terbuka melepas Pietro Pellegrini pada musim panas ini, sebab penampilan penyerang asal Italia itu juga belum memuaskan. Dikatakan sebagai salah satu di antara bakat terbaik dari Italia, Pellegrini hanya mengemas 2 gol dalam 23 pertandingan. Kendala utama Pietro Pellegrini menunjukkan tajinya di Prancis adalah cedera yang menerpa. Pada musim lalu saja, Pellegrini hanya bermain dalam 17 pertandingan. AC Milan sedang mencari formula transfer terbaik untuk mendapatkan Pellegrini. Gianluigi Donnarumma mengaku ia sendiri yang membuat keputusan untuk pindah dari AC Milan ke PSG dan menegaskan saat masih terikat kontrak di AC Milan, ia tak pernah menjalani kontak dengan tim lain. Donnarumma resmi cabut dari AC Milan dan gabung ke PSG pada musim panas 2021 ini, sebab ia tak menyepakati kontrak baru di San Siro. AC Milan sebenarnya sudah berusaha untuk mempertahankan Donnarumma, namun negosiasi dengan kubu kiper 22 tahun itu berlangsung alot. Donnarumma diwakili oleh agennya Mino Raiola. Agen asal Italia itu pun kerap mendapat cemooh dari fans AC Milan. Ada tudingan bahwa Mino Raiola yang berada di balik kepindahan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan ke PSG. Akan tetapi, Donnarumma membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pindah itu ada di tangannya sepenuhnya. Donnarumma mengatakan Raiola hanya sekedar memberikan dukungan saja kepadanya. Ada keputusan yang waktu pematangan lebih lama. Saya selalu membuat pilihan profesional sendiri, akunya pada Corriere dello Sport. Keluarga saya selalu menyerahkan keputusan kepada saya dan mendukung saya. Mino Raiola melakukan hal yang sama. Ia menghormati keinginan kliennya 100% dan kemudian ia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka, serunya. Sebelum cabut dari AC Milan, Gianluigi Donnarumma disebut diminati oleh sejumlah klub, apalagi ketika kontraknya tersisa 6 bulan saja. Donnarumma mengaku ia tak pernah menjalin kontak dengan tim lain saat dirinya masih
terikat kontrak dengan AC Milan. Ia menegaskan kontrak dengan tim lain khususnya PSG baru dilakukan setelah kontraknya di San Siro berakhir. Saya meninggalkan AC Milan dan saya tidak memiliki kontrak dengan tim lain, tegas Donnarumma. Saya bersumpah, tapi saya yakin dengan kejuaraan Eropa yang bagus seseorang akan muncul, serunya. Sebelum pindah ke PSG, Gianluigi Donnarumma mencatat membela AC Milan sebanyak 251 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencatatkan 88 clean sheet.